Selanjutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan alasan berikutnya mengapa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengenali sifat-sifat Allah kecuali dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak mengenali Allah, mencari sifat-sifat dan nama-nama Allah dengan akal sendiri. Tidak pula dengan berbagai macam sumber-sumber lain. Mereka hanya mengimani apa yang ada dalam Quran, yaitu ucapan Allah, atau apa yang diucapkan oleh Rasul yang merupakan utusan Allah pula. Berarti dengan kata lain, kita tidak mengenali Allah kecuali dari Allah sendiri. Kata Syekhul Islam selanjutnya menyebutkan alasannya, fa innahu a'lam bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu haditsan min khalqihi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang dirinya dan bahkan mengetahui pula tentang yang lainnya, tentang seluruh makhluk-makhluknya. Wa asdaqu qilan, dan yang paling benar ucapannya adalah ucapan Allah. Inna asdaqal hadits kitabullah. Sebenar-benar ucapan adalah Al-Quran. Wa ahsanu haditsan, yang paling baik dari pembicaraan adalah pembicaraan Allah daripada makhluk-makhluknya. Ahsanu haditsan min khalqihi, yang ucapan Allah lebih tepat, lebih bagus daripada ucapan makhluknya. Seperti ketika orang berpikir tentang Allah dengan akalnya sendiri, bukankah, berarti. Mungkin maksudnya benar, tetapi karena tidak ahsanu hadisan, tetapi karena tidak asdaqu qilan, tidak tepat ucapannya, akhirnya yang keluar kalimat yang salah. Kata mereka, kalau memang makhluk-makhluk ini ciptaan Allah, berarti penciptanya kan lebih dulu daripada yang diciptakannya. Berarti Allah itu qadim, dulu sekali sebelum ada makhluk-makhluk Allah sudah ada. Dari akal yang mereka simpulkan, berarti Allah itu qadim. Lihat, maksudnya sih benar. Maksudnya adalah Allah al-awwal. Tetapi Al-Quran ketika mensifati Allah itu lebih dulu dari yang lain, Allah tidak mengatakan qadim. Allah menyatakan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Jadi dikatakan oleh Allah dengan al-awwal. Maka khonifina azakumullah, berarti kesalahan orang tadi di mana? Dalam pemilihan kata, dalam pemilihan kalimat. Dia mikir sendiri, kalau makhluknya begini berarti yang menciptakannya lebih dulu. Tidak mungkin yang diciptakannya dulu muncul, kemudian yang menciptakannya mustahil. Pasti menurut akal bahwa pencipta itu lebih dulu, jadi Allah itu qadim. Ya, maksud kamu benar. Tetapi karena kita ini manusia yang bodoh, maka ketika kita menyebutkan tentang Allah dengan satu kalimat, ternyata kalimatnya tidak tepat. Adapun apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan Allah selalu tepat, tidak mungkin salah. Kalau Allah yang menyatakannya, maka kalimat yang dipilihnya tepat sekali. Huwal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan al-awwal ma qablahu syai' wal akhir ma ba'dahu syai'. Yang awal, yang sebelumnya tidak ada apapun. Yang akhir, yang setelahnya tidak ada apapun. Dikatakan di sini bahwa kalimat Allah asdaqu qilan wa ahsanu haditsan. Summa rasuluhu, kemudian rasul-rasulnya. Kenapa kita juga mengenali Allah dari Rasul? Bukankah Rasulullah manusia? Kenapa kalau kita mengambil sumber pula dengan ucapan manusia, yaitu ucapan Rasulullah SAW? Maka disebutkan pula alasannya oleh Syekhul Islam. Kenapa kita mengambil dari dua sumber, dari Allah dan dari Rasul? Karena para Rasul sadiquna masduqun. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur dan terpercaya. Bikhilafil ladzina yaquluna 'alaihi ma la ya'lamun. Beda dengan orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Karena Rasul adalah utusan Allah, pilihan Allah, maka Allah tidak mungkin salah pilih.
Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memilih Rasulnya dengan tepat, seorang yang amin, terpercaya, amanah, penjaga amanah, fatanah, cerdas. Ini sifat-sifat Rasul. Allah tidak akan memilih kemudian keliru, ternyata orangnya berkhianat. Tidak mungkin, mustahil. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang di dalam dada. Wallahu a'lam ma fis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada. Mengetahui a'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Mengetahui pengkhianatan mata dan mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada. Maka ketika Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai rasul, itu dalil bahwa beliau adalah al-mustafa, orang pilihan, mursalun min indillah, diutus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti shadiqun masduq, sebagaimana dikatakan oleh para sahabatnya. Oleh Ibnu Mas'ud berkata Rasulullah, wa huwa shadiqul masduq. Berkata Rasulullah SAW, dan dia adalah shadiqul masduq, yang jujur dan dipercaya. Jujur pada dirinya, memiliki sifat kejujuran. Masduq, yakni di sisi Allah dia adalah orang yang terpercaya dan orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa amanah. Maka tidak ada sumber lain untuk ma'rifatullah, tidak ada sumber lain untuk mengenali Allah kecuali dari Quran dan dari ucapan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan dalam syarahnya oleh Syekh Muhammad Khalil Harras bahwasanya ucapan Syekhul Islam ini merupakan ta'lil li sihhati madhhabis salaf. Ucapan ini merupakan alasan benarnya madhab salaf dalam mengimani seluruh sifat-sifat yang tersebut dalam kitab dan sunnah. Fa'innahu idza kana Allah 'azza wa jalla a'lam min nafsihi wa ghairihi, karena jika Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang dirinya dan tentang yang lainnya, dan juga afdaqu qawlan wa ahsana haditsan, yang ucapannya lebih tepat, kalimatnya lebih bagus. Wa kana rasuluhu alaihi wassalatu wassalam sadiqin, sedangkan para rasulnya juga adalah orang-orang yang jujur, terpercaya, dan berita-berita yang diberitakannya pasti benar. Ma'sumina minal kadhib, para rasul itu adalah orang-orang yang terjaga dari kedustaan dalam memberitakan. Maka wajibat ta'wil idan fi bab sifat nafyan wa isbatan ala ma qala Allah wa qala Rasul. Maka berarti wajib kita memfokuskan dalam mengenali sifat Allah hanya dari Quran, ucapan Allah, dan dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan agar jangan meninggalkan sedikit pun dari ucapan Allah tadi. Wa alla yutraq dzalik ila qauli man yaftarun, jangan sampai kita meninggalkan ucapan Allah, meninggalkan ucapan Rasulullah hanya karena ucapan orang-orang bodoh yang berdusta. Jangan sampai kita meninggalkan ayat Al-Quran hanya karena pikiran-pikiran manusia, ahli filsafat, ahli mantiq, yang berbicara dengan akal-akalan, bukankah berarti kemudian ditolak ayat Al-Quran. Oh, tidak mungkin, ini ayat Al-Quran ini tidak tepat. Kamu berani menentang ayat Al-Quran dengan akalmu atau dengan akal orang lain? Padahal ini ucapan Allah, asdaqu qilan wa ahsana haditsan, ucapan yang paling tepat, yang maha tepat, dan ucapan yang tidak mungkin salah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena mereka tidak berani menentang Al-Quran terang-terangan, maka lafadznya diterima, maknanya ditolak. Ya, kita terima kalau begitu. Memang kita tidak berani menolak Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan tangan, kita beriman bahwa Allah memiliki tangan. Tetapi tangan yang dimaksud itu ya bukan tangan kekuasaan. Ya memang karena dalam Al-Quran mengatakan fa'innaka bi'ayunina, engkau dalam pengawasan mata-mata kami. Memang mata disebut, tetapi bukan maksudnya mata itu mata. Maksudnya adalah mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Ya, saya tahu bahwa Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa dalam Al-Quran itu memang ada. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arsy-Nya. Tapi bisa jadi maknanya istawa bukan maha tinggi. Maknanya adalah menguasai arsy-Nya.
Demikian seterusnya, lafaz diterima, makna yang ada di dalamnya ditolak. Ikhwan fillah azakumullah, itu namanya sama dengan penolakan Al-Quran. Wa bayanu dzalika anna al-kalam innama taqsur dalalatuhu 'ala al-ma'ani al-muradah minhu li ahadi thalath asbab. Imma li jahli al-mutakallim wa 'adami 'ilmihi bima yatakallam bih, wa imma li 'adami fasahatihi wa qudratihi 'ala al-bayan, wa imma li kadbihi wa ghashyihi wa tadlisihi. Kata Syekh Muhammad Khalil Harras, penjelasannya kenapa kalau Syekhul Islam menyatakan kalimat-kalimat tadi bahwa kita mengambil sumber dari Allah, dari berita Allah, karena Allah Maha mengetahui, karena Allah ucapannya paling tepat, paling bagus. Kenapa demikian? Kenapa kita harus memberikan alasan-alasan itu? Karena yang namanya kesesatan ketika menerangkan tentang Allah dan sifat-sifatnya itu bisa jadi atau kemungkinannya ada 3. Kata Syekh Muhammad Khalil Harras, dari madhalika anna al-kalam innama taqsur dalalatuhu 'ala al-ma'ani al-muwadah li ahadi thalath asbab. Bahwasanya ucapan-ucapan itu bisa terjadi karena al-jahlu al-mutakallim wa 'adam ilmihi bima yatakallam bih, kesalahan yang terjadi, kesesatan yang terjadi pada kelompok-kelompok sesat. Apa sebabnya? Bisa jadi pertama karena jahil, karena bodohnya orang yang berbicara tadi dan tidak punya ilmu dengan apa yang dikatakan, sehingga ngawur dan ucapan-ucapannya sama sekali tidak dasar ilmu, akhirnya sesat. Itu kemungkinan pertama. Orang itu bodoh sehingga ucapannya salah. Kemungkinan kedua, ada mufasalahatihi wa qudratihi 'ala al-bayan. Bisa jadi dia tahu ilmunya, tapi sayang dia tidak punya fasahah 'ala al-bayan. Ucapannya tidak fasih, tidak bagus dalam memilih kata, dalam keadaan dia tidak bisa mengungkapkan dengan tepat. Apa yang terjadi? Sama juga kejadiannya. Kesesatan, penyimpangan. Ada yang ketiga, wa imma likadzbihi wa ghashyihi wa tadlisihi. Bisa jadi dalam keadaan orang itu berdusta, menipu dan menyamarkan dengan sengaja. Dia bukan tidak tahu, ngerti. Dia bukan tidak bisa menerangkan. Ahli bayan, ahli fasahah, orang yang fasih dalam berbicara, pandai memilih kata, tetapi apa? Orang ini pendusta, tidak jujur. Orang ini penipu, tidak jujur. Orang ini adalah orang yang senang menyamarkan sesuatu yang jelas. Bagaimana dia terangkan ini adalah begini. Dengan kebohongan, maka sesat pula yang terjadi. Berarti kesesatan yang terjadi dalam masalah asma dan sifat ini karena 3 kemungkinan tadi. Imma karena kebodohan, atau karena tidak bisa mengungkapkan, atau karena kedustaan. Nah, 3 perkara ini semuanya dinafikan dari Allah. Allah bukan, atau Allah memiliki ilmu a'lam bi nafsihi wa bi ghairihi. Allah Maha mengetahui tentang dirinya, tapi ilmu ada. Selamat dari kebodohan. Yang kedua, dan Allah ketika berbicara asdaqu qilan wa ahsanu haditha. Ucapan Allah lebih tepat karena Allah Maha kuasa untuk mengucapkan dengan kalimat yang paling tepatnya. Al-Quran Al-Karim adalah asdaqu hadithan, ahsanu kalam. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, awal, tapi dia mengungkapkan Allah qadir. Apa bedanya qadir dengan awal? Mereka mengambil kita sama saja. Ya, karena kamu tidak fasih, karena kamu tidak mengerti ilmu bayan, karena kamu tidak mengerti tentang bahasa Arab, bahwasanya yang namanya qadim itu lebih kepada makna kuno dan jelek. Itu qadim. Kalau ada buku masih baru dan satu buku lagi udah jelek, maka dikatakan hadza kitabun jadid wa hadza kitabun qadim. Berarti ada makna yang rendah. Ini baru, bagus. Ini sudah jelek, ini sudah kuno.
Itu qadim. Allah tidak memakai kalimat itu. Allah memakai kalimat al-awwal. Berarti walaupun maksudnya sama, tapi salah dalam pemilihan kata, bahaya juga. Ketika berbicara tentang Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan dipanggil dengan wahai muntaqim, wahai pembalas. Loh, kalau kamu manggil Allah Maha Pembalas, kan Allah membalas orang yang jahat dengan adab. Berarti Allah pembalas. Iya, itu adalah sifat bukan nama. Kalau kamu nama, jangan mengatakan seperti itu. Ucapkanlah yang Maha Adil. Ya Allah yang Maha Adil. Karena di dalam kandungan keadilan adalah memberikan kebaikan atau balasan kebaikan pada orang yang beramal saleh dan memberikan balasan kejelekan pada orang yang beramal jelek. Dan itu pun sudah dimaafkan sebagian besarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Imam Muqawuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatus Salaf, beliau menyatakan tidak mesti sifat itu menjadi nama bagi Allah. Tetapi yang namanya asma'ullah, nama-nama Allah pasti mengandung sifat. Ar-Rahman mengandung sifat rahmah, Sami' mengandung sifat sama', Maha mendengar, Basir, nama Allah mengandung sifat basar, bahwa Allah memiliki penglihatan. Tetapi kalau sifat-sifat tidak mesti dijadikan sebagai nama. Allah melaknat atau tidak melaknat? Laknat, la'anahullah, laknat Yahudi. Tapi apakah Allah dipanggil wahai tukang laknat? Tidak bisa demikian. Apa yang salah di sini? Pengungkapan. Kamu salah dalam mengungkapkan. Kamu tidak fasih, tidak baligh, dan tidak tepat memilih kata. Berarti yang kedua ini, kita akan selamat kalau kita menyatakan kalimatnya kalimat yang tersebut dalam Quran. Selamat. Dalam Al-Quran disebutkan Allah Sami'ul Alim, Allah Ghafurur Rahim, nama-namanya. Sifat-sifatnya pun Allah mencintai dan Allah membenci, Allah meridhai dan Allah melaknat, Allah murka dan Allah mencintai, meridhai hamba-hamba yang saleh. Ini semua disebut. Tapi ketika nama-nama, sebutkan nama-nama yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Yang ketiga, kedustaan. Maka tentunya dari Allah tidak mungkin dusta. Karena ucapan Allah as-sidq, paling benar, tidak mengandung kedustaan sedikit pun. Ucapan Rasul shadiqun masduq, Rasulullah adalah orang yang jujur dan dipercaya. Maka qanibina azakumullah, karena keadaan Al-Quran demikian dan keadaan ucapan Rasulullah demikian, maka selamatlah dari kebodohan, selamat dari salah pengungkapan, dan selamat pula dari kedustaan-kedustaan. Faqad istama'at lahu al-umur al-thalatha allati hiya 'anasir ad-dilalah al-ifham ala akmal wajh. Al-Quran dan Sunnah adalah ucapan-ucapan yang paling tepat dan selamat dari tiga unsur tadi. Tiga unsur yang akan menyesatkan. Bersih dari kebodohan, tidak mungkin salah. Bersih dari salah pengungkapan, tidak mungkin kalimat tidak tepat. Tidak mungkin, pasti tepat. Dan yang ketiga, selamat dari kedustaan. Maka qanibina azakumullah, dengan itulah sebagai alasan kenapa kita tidak mau mengenali Allah kecuali dari dua sumber tadi. Tidak berani kita mengakal-ngakali dengan akal kita, dan tidak berani kita mencarinya dengan akal. Seperti orang-orang ahli filsafat dan ahli mantiq yang mereka mencari sifat Allah itu dengan akal. Kata mereka, sebentar, kita anggap bahwa kita ini belum muslimin. Jadi belum bisa kita berdalil dengan Quran, belum bisa kita berdalil dengan hadis. Kita mau tahu dulu Allah itu ada apa enggak ada. Mundur dulu ke belakang, pasir dulu artinya, terus mulai. Ayo kita berpikir, kita lihat alam semesta, kita lihat langit dan bumi, kita lihat keseimbangan alam. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ada penciptanya. Tidak mungkin ini jadi sendiri, pasti ada penciptanya. Berarti kita sudah mendapatkan satu ilmu bahwa ada yang menciptakan. Dan kerapihannya, keseimbangannya menunjukkan bahwa yang menciptakannya itu Maha Alim. Ketemu dua, Khaliq Maha Pencipta, Alim Maha Mengetahui. Dan berarti yang menciptakannya lebih dulu ada dari yang diciptakannya. Berarti qadim. Salah.
kejeblok. Ini azakumullah, berarti kalau mencari sendiri mungkin kemungkinan benar ada, tetapi kemungkinan salah lebih banyak. Tapi kan kemungkinan benarnya jelas ada kemungkinan benar, tapi kemungkinan salah tidak ada. Kalau yang ada kemungkinan benar, kemungkinan salah, apalagi 50-50 saja, kita katakan lebih baik kita yang pasti sajalah. Yang sudah pasti dalam Quran, yang sudah pasti dalam hadis yang sahih. Kenapa kau susah? Kenapa kau repot mencari-cari yang belum tentu ketemu? Baca berlembar-lembar isinya tentang hakikat ada. Apakah ada? Ada itu ada sebelum kalimat ada itu ada. Dan ada itu adalah kalimat yang dibuat balik, putar sampai sekian puluh halaman. Kalau saya dibaca, gimana kamu paham? Enggak paham saya. Ini cara berpikir dosa. Maka akhirnya mereka tidak mendapatkan kelurusan, tapi mendapatkan kesesatan. Mantak fakat tazandak, kata Imam Syafi'i. Barang siapa yang bermain mantik, maka dia jadi zindik. Zindik itu sesat. Kenapa sesat? Ya itu tadi, 3 tadi. Bisa jadi kamu tidak tahu, sehingga salah. Bisa jadi tahu, tapi pengungkapannya keliru. Akhirnya apa? Salah. Seperti Allah menghakimi di atas arasnya. Bagaimana akal-akalannya? Bukankah makhluk? Bagaimana? Dari mana kamu dapatkan bahwa Allah di atas arasnya? Tidak kita ketahui dengan akal kita, tapi tahunya dari Al-Quran. Bahkan akal-akalan mereka itu sebaliknya. Kata akal-akalan mereka, Allah itu tidak sama dengan makhluk. Berarti Allah itu bukan materi, tidak menempati tempat, tidak memiliki masa. Kalau memiliki masa dan menempati satu tempat, berarti tempatnya lebih luas daripada mulai ngarang. Jangan pakai perbandingan seperti itu. Bisa saja sesuatu di atas sesuatu tapi lebih besar. Bisa. Dan Allah di atas seluruh makhluknya, dan Allah maha besar. Allahu Akbar. Yang tidak mungkin bagi makhluk, bagi Allah mungkin. Iya kan? Kalau Allah tidak sama dengan makhluk, maka otak kamu sudah dikurung, sudah dikotak-kotak oleh hukum-hukum makhluk. Hukum-hukum, teori-teori fisika, kimia, itu semuanya adalah teori makhluk. Jangan diterapkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu menerapkannya untuk Allah, berarti kamu sudah salah di awal berpikir. Salah di awal berpikirnya, karena mengukur Allah dengan teori-teori makhluk. Maka Allah dengan akal mencari sifat-sifat Allah, kemungkinan benar atau kemungkinan didapat 1-2 sifat mungkin, tetapi kemungkinan sesatnya lebih banyak. Inilah Allah, dan sudah dikatakan tadi, kenapa ada kemungkinan sesat lebih banyak? Karena manusia ini bodoh, satu, dan kedua seringkali tidak tepat dalam mengungkapkan, dan yang ketiga ada yang dusta. Ada yang berdusta, seperti orang-orang kafir yang memeriksa laboratorium dan sebagainya. Bagaimana kesimpulannya? Ini kesimpulannya membenarkan umat Islam. Wah, bagaimana kesimpulannya? Sebentar, kami masih meneliti. Gimana ini? Orang kafir ini. Karena setelah diteliti, benar muslimin. Ditanya lagi, bagaimana hasil penemuan kalian? Sebentar, masih kami teliti lagi. Ulang lagi. Sampai ketiga kali, keempat kali, kelima kali, tetap jawabannya bahwa Islam lebih tepat, lebih benar. Bagaimana jawabannya? Oh enggak, ternyata setelah kami teliti, enggak seperti itu. Keliru kaum muslimin. Lihat, apa ini? Dusta. Kedustaan. Maka kalau manusia yang berpikir, mencari sendiri, kemungkinan bodoh banyak, kemungkinan salah pengungkapan banyak, kemungkinan dusta pun banyak. Tetapi Al-Quran dan Sunnah dari kemungkinan-kemungkinan tadi, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a'lamul khalqi bima yuridu ikhbaruhum bih. Nabi alaihi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih mengerti, lebih tahu, bahkan paling tahu di antara seluruh makhluk-makhluknya tentang apa yang dimaksud oleh Allah dalam Quran. Sehingga kalaupun ada yang memakai Al-Quran, kemudian membacanya, kemudian memahaminya, masih ada kemungkinan keliru dalam memahami.
Tapi dengan bimbingan Rasulullah, maka dia akan terbimbing kepada tafsiran yang tepat. Berarti harus juga mengikuti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti al-awwal diterangkan oleh Nabi, maksudnya adalah ma qablahu syai', sebelumnya tidak ada sesuatu. Al-akhir maknanya kata Nabi, laisa ba'dahu syai', tidak ada setelahnya sesuatu. Dan begitu seterusnya. Ini adalah tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadza, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.